Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila qira'ati sa'at. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang terhormat jamaah Masjid Nurul Jannah PT Petrokimia yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin para hadirat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan malam hari ini, setelah selesai melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, kita lanjutkan kajian rutin setiap hari Selasa kedua dan Selasa keempat dengan materi kitab tafsir Fawaidul Bayan yang disusun oleh Muhammad Ali Ashori. Lengkapnya sama gelarnya Profesor Dr. Asy-Syaikh Al-Muhammad Ali Ashori. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kajian pada malam hari ini adalah Itmamul Haji wal Umrati, yaitu terkait dengan ibadah haji dan umroh. Beberapa kali pertemuan kita telah menyelesaikan surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185 terkait dengan puasa Ramadan dan persoalannya. Beberapa kali pertemuan. Saat ini babnya bab haji dan umroh, yaitu surat Al-Baqarah ayat 196 sampai ayat 203. Cukup banyak ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam mir ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha sadidul iqab. Shadaqallahul azim. Satu ayat dulu saja. Kalau semuanya nanti waktunya nggak cukup, insyaallah. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita berikan makna atau kita terjemahkan
dengan terjemah lafziyah sesuai dengan lafadznya. Baru nanti kita dalami dalam tanya jawab, karena metode pembahasan dalam tafsir ini lewat tanya jawab. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan agar supaya menyempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Atimul hajja wal umrota lillah. Jadi ibadah haji dan umroh yang dilakukan itu karena Allah, bukan karena ghairullah. Apa ada orang ibadah haji dan umroh itu li ghairillah? Kalau memperhatikan dawuh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jauh-jauh sudah diantisipasi lewat dawuh Kanjeng Nabi, bahwa memang nanti pada saatnya manusia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu bukan semata lillah, tapi ada niatan sampingan, atau dibalik, niat utamanya adalah li ghairillah, lillahnya kecil. Itu nanti pada saatnya. Apakah sekarang sudah terjadi apa belum, ya kita amati saja. Rasulullah dalam hadisnya itu bersabda demikian, yati alan nas zamanun yahruju lil hajj arba'atu aqsam. Besok akan datang satu masa, satu zaman. Entah besoknya itu dari masa Rasulullah dulu sudah 1446 tahun dari sekarang. Kalau itu disabdakan awal Kanjeng Nabi hijrah datang Madinah. Tapi kalau misalnya setelah haji berarti tahun 2 Hijriah. Turunnya puasa itu 2 Hijriah itu. Ya 6 Hijriah. Tapi Rasulullah melaksanakan ibadah haji itu tahun 10 Hijriah. Kata Rasulullah, nanti akan datang satu masa di mana orang-orang keluar melaksanakan ibadah haji, keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji itu ternyata motivasinya itu ada 4 macam selain lillah. Kalau lillah bukan termasuk dalam hadis ini. Yang pertama, salatinuhum linnuzha. Ini belum mungkin ya saatnya. Salatinuhum linnuzha. Para pejabat dan penguasanya ibadah haji tujuannya adalah untuk rekreasi. Niki kula panjenengan boten menuduh siapa-siapa. Berarti pejabat-pejabat yang ada sekarang ya belum tentu. Wong sayati zamanun, apakah sekarang apa yang akan datang ya dari masa Rasulullah. Tapi yang jelas Rasulullah mengatakan demikian, salatinuhum linnuzha. Penguasa dan pejabatnya ibadah haji untuk tujuan rekreasi. Karena dengan pertimbangan sudah pernah ke Eropa, sudah pernah ke Australia, sudah pernah ke benua-benua yang lainnya atau negara-negara yang lainnya, masa Mekah itu saja sama-sama di wilayah Asianya belum tahu. Akhirnya ingin ke sana dan tujuannya adalah untuk rekreasi. Itu
sinyalir dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu nanti kaitannya dengan niat lillah. Yang kedua, wa aghniya'uhum litujar. Orang-orang kayanya dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh tujuannya untuk berdagang. Loh, apa nggak boleh berdagang? Boleh. Tapi jangan diniatkan utamanya untuk berdagang, tapi ya ibadah dulu. Ya, nanti setelah selesai pelaksanaan ibadahnya, baru kemudian dagang ya tidak apa-apa. Allah tidak melarang berdagang. Nanti ayatnya nanti bisa kita baca. Jadi yang kedua ini aghniya'uhum litujar. Tujuannya orang-orang yang kaya berduit dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, di sana ingin belanja beli barang-barang mewah. Nanti pulang biar kelihatan wah. Ya, itu. Oleh karena itu nanti untuk mengantisipasi ini ada caranya biar tidak termasuk ini. Jadi tujuannya untuk berdagang, beli barang-barang mewah di sana, ya. Menurut dia adalah agak murah dibandingkan dengan di negara yang lainnya. Ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qurra'uhum lis-sum'ah. Itu kata Rasulullah. Para tokoh masyarakatnya. Kalau maknani qurra' niku tokoh masyarakat. Nggih wonten ustaz, nggih wonten kiai, nggih tokoh-tokoh agamanya. Jadi wa qurra'uhum tokoh-tokoh agamanya dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena apa? Lis-sum'ah, untuk memperbaiki status sosial. Mosok wis ustaz durung haji, kok kurang pantas. Ustaz haji lah, kan lebih pantas. Mosok wis kiai durung haji, akhirnya haji untuk memperbaiki status sosialnya. Mosok kiai durung haji, kiai haji kan keren, mosok kiai no. Nah, misalnya gitu, ya. Jadi kalau kiai haji kan rada keren dibanding kiai tok. Ya. Atau nanti masa hanya ustaz tok, ustaz haji kan rada keren. Nah, ini artinya kaitannya dengan status sosialnya biar agak keren. Ya. Jadi wa qurra'uhum lis-sum'ah, kata Rasulullah. Yang keempat, wa fuqara'uhum lis-su'al, orang-orang miskinnya, orang-orang fakirnya, dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh niatnya di sana nanti untuk meminta-minta. Kalau dari Indonesia berangkat ke sana tujuannya meminta-minta ya rugi. Ya, tunggunya saja sudah sekian tahun. Ya, terus ibadah haji hanya untuk itu, ya ini mungkin untuk yang terdekat-dekat situ. Berangkat umroh haji cukup dengan naik misalnya kendaraan sepeda motor misalnya karena tidak jauh. Walaupun dari Indonesia sendiri ya ada yang ibadah haji naik sepeda panjang, sepeda ongkel. Ya, tiap tahun itu hampir ada saja, yang 8 bulan. Ada yang ini naik sepeda motor itu agak cepat. Ya, naik sepeda motor ke Mekah. Tapi tentunya ya butuh persiapan banyak. Ya, persiapan paling tidak. Ya, tapi sekarang ada Google Map itu kan gampang untuk mencari rute itu. Ya, itu. Jadi inilah yang disinyalir oleh Rasulullah bahwa motivasi orang berhaji dan umroh nanti pada saatnya itu karena 4 hal tadi, bukan lillah.
Padahal perintahnya atimul hajja wal umrata lillah, hanya karena Allah. Ya. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya teruskan. Fa in usirtum, maka jikalau atau apabila kamu tertahan, ada terkepung, ini pernah dialami oleh Rasulullah. Rasulullah pada waktu tahun 8 Hijriah itu mau umroh bersama sahabat-sahabat yang lain. Ternyata sampai di Hudaybiyah pada tahun 8 Hijriah, setelah sampai di Hudaybiyah itu dicegat oleh orang-orang kafir Mekah. Dicegat oleh orang-orang kafir Mekah. Tidak boleh masuk ke Mekah. Ya, tidak boleh masuk ke Mekah. Jadi Rasulullah sebelum haji itu sudah pernah umroh 3 kali. Tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah, tahun 8 Hijriah tidak jadi karena dikepung, ditahan, diboikot ya oleh orang-orang kafir Mekah, sehingga kembali tidak jadi terus ke Mekah melaksanakan umroh. Kemudian tahun ke-9 Rasulullah tahun berikutnya umroh lagi. Kemudian tahun ke-10 Hijriah Rasulullah haji. Dan setelah itu Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Rasulullah sedo. Ya. Oleh karena itu hajinya dinamakan haji wada, haji perpisahan, yaitu haji yang dilakukan oleh Rasulullah terakhir kali. Dan memang sekali itu Rasulullah haji. Ya, sebelumnya itu umroh. Ya, sebelumnya itu umroh. Para jamaah yang saya hormati, kalau itu terjadi, tertahan, diboikot, dikepung, tidak boleh masuk Mekah oleh orang-orang kafir seperti yang dialami oleh Rasulullah, famastaisaru minal hadi, ya sudah, kita membayar hadiyu karena tidak bisa melanjutkan masuk Mekah untuk ibadah umroh. Jadi ya sudah, kita ganti saja. Wala tahliku rusakum, dan jangan kamu memotong kepalamu, artinya memotong rambut, memotong kepala, dan kepala itu potong hatta yablughal hadiyu mahillah, sehingga hadiyu itu sampai di tempatnya. Maksudnya menyembelih hadiyu, karena tidak bisa menyelesaikan ibadah umrohnya karena satu halangan, maka menyembelih kambing atau sapi atau unta ya sebagai hadiyu. Lah, tempat penyembelihan itu nanti ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan harus di tanah haram, atau boleh di tempat di mana kita ditahan, tidak boleh masuk ke tanah haram. Itu nanti pembahasannya seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa melanjutkan, jangan tahallul dulu, maksudnya begitu. Mencukur rambut itu jangan tahallul dulu sebelum menyembelih hadiyu. Setelah hadiyu itu disembelih, baru kemudian tahallul cukur rambut, berarti kita sudah lepas dari ihram, dari pemakaian ihram. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, tapi setelah itu saya belum tahu, tidak pernah mendengar bahwa ada orang tidak boleh masuk tanah haram karena sesuatu. Ya mungkin saja waktu ada pemeriksaan di embarkasi ya Jeddah sana, kemudian ada orang yang tidak boleh melanjutkan ibadah haji, dideportasi, ya kembali mau dideportasi.
Nah, itu karena satu hal. Faman kana minkum maridon au bihi adam min ra'sihi fabidyatun min siyamin aw sadaqatin au nusuk. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ya sakit kepala, au bihi adam min ra'sihi, sakit kepala, fabidyatun min siyamin, atau umumnya sakit, ya sakit yang tidak bisa melanjutkan ibadah, fabidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, maka dia harus membayar ya fidyah kafarat ya, atau fidyah tadi pertama adalah dengan puasa atau sodako atau nyembelih binatang. Jadi apabila tidak bisa melanjutkannya ibadah, ya tidak bisa masuk tanah haram bukan karena terkepung oleh musuh, tapi karena sakit, ya sudah, ya nanti diganti dengan sodako atau menyembelih hewan. Faida amintum faman tamatta bil umrati ilal hajj. Dan juga barang siapa yang melaksanakan hajinya dengan cara tamattu. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Kalau ifrad itu haji dulu baru umroh. Kalau qiran itu haji dan umroh jadi satu. Nah, umumnya jamaah Indonesia ini kalau melaksanakan ibadah haji itu tamattu. Umroh dulu baru haji. Jarang-jarang jamaah haji dari Indonesia ini kemudian melakukan ibadah hajinya dengan model ifrad. Ifrad itu haji dulu baru umroh. Mengapa demikian? Pertimbangannya itu karena terlalu lama di dalam memakai pakaian ihram. Misal kula panjenengan pas ketepaan oleh giliran kloter pertama, gelombang pertama, atau gelombang pertama, kloter pertama, itu nanti di Mekah itu hampir 25 hari. Nah itu kalau memakai pakaian ihram selama itu resikonya tinggi. Mulane wis tamattu ae berangkat jujuk Medina 8 hari, kemudian berangkat ke Mekah lewat Dzulhulaifah atau Bir Ali. Dari situ memakai pakaian ihram, ya mandi, memakai pakaian ihram, terus sholat sunnah ihram, mari ngono terus niat nawaitul umrata wa akhramtu biya lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya. Ya, nyampe di Mekah, meletakkan barang-barang di maktab, langsung menuju datang Masjidil Haram, terus tawaf umroh. Oke, mantun tawaf umroh, mantun ngoten terus sa'i, mantun sa'i terus tahallul. Mari pakaian ihram dilepas, ganti pakaian ala Indonesia, nopo celonoan, nopo sarungan, takwoan, kopiairan. Ihramnya sudah dilepas, tapi konsekuensinya bayar dam, belewe, wedus, tamattu hajine. Belewe wedus, kadang iku le
tamattu. Nggih. Tapi lek ifrat mboten mawi kena denda, mboten nate bayar fidyah. Soalnya dari bil ali niate nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma dan seterusnya. Nyampe di Mekah meletakkan perbekalan menuju datang Masjidil Haram, langsung datang Ka'bah, goleki garis coklat, pojoke luruse rukun Hajar Aswad. Ngrika lajeng tawaf, nawaitu tawafal hajj lillahi ta'ala. Nawaitu tawafal qudum, haji dereng. Nawaitu tawafal qudum lillahi ta'ala, niat ingsun tawaf qudum lillahi ta'ala. Tawaf. Mari tawaf pun diterusno sa'i nggih mboten napa-napa, mboten nate nggih mboten napa-napa. Nek diteruskan sa'i berarti nanti setelah tawaf ifadhahnya, tawaf haji, berarti mangke mboten lagi sa'i malih. Nah gitu, sudah selesai, tidak boleh melepas pakaian ihram. Selami dino gawe ihraman cara wong Indonesia ribet. Wis bayar wedhus sae. Beli wedhus saya timbangane ribet, engko hajine enggak sah. Nggih, artinya nopo? Dengan resiko yang begitu tinggi memakai pakaian ihram kala wau nggih. Kuwatire mangke boten saged memenuhi larangan-larangannya, nggih, boten saged menghindari larangan-larangan waktu memakai pakaian ihram, timbangane beresiko gitu, wis haji tamattu mawon. Nggih, wis kate napa? Bayar diganti sampai nyembelih wedhus, kecuali kalau memang giliran gelombang kedua kloter akhir, misalnya nekat wis aku tak haji ifrat wae, misalnya gitu, tak ifrat wae haji dhisik barono umroh, memang buatan suwe. Wong wis gelombang akhir, nggih, gelombang kedua kloter terakhir paling mangke nggih 10 hari. Nggih, paling mangke 10 hari dari Indonesia embarkasi Juanda langsung datang Jeddah matur-matur terus mriko mandi-mandi pakai pakaian ihram, salat 2 rakaat, matur-matur terus berangkat niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allah dan seterusnya, numpak bis di Kota Mekah. Dan insya Allah jenengan sampun pengalaman gitu. Tapi kalau sampaikan umumnya jamaah haji Indonesia niki hajinya tamattu, mulane rata-rata nyembelih wedhus, rata-rata kena dam tamattu tadi. Nah ini ayatnya, fa idza amintum faman tamatta bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Jadi kalau dalam kondisi aman, terus kita melaksanakan haji, mendahulukan umroh baru haji, maka kena denda bayar fidyah, ya, nyembelih kambing. Loh kalau misalnya samunya pas-pasan Mas Yudi, terus gak ono sing kanggo tuku kambing terus ya nopo? Oleh balen sama pemerintah 1.500. Itu untuk biaya hajane nggih pun cukup nih, pun dihitung kali pemerintah nih. Nggih, kali pelaksana ibadah haji niku 1.500 real. Niku pun dihitung sama untuk beli damnya. Dami kan 300 real. Kan masih 1.200 real. Oh netos lho, netos. Netos nopo? Netos bapak kula. Tahun 2003 niku haji gak sanggup.
Nggih pancene katanya niki. Nggih sangu nggih mboten sepinten nggih. Sangoni kali yoga-yogane niki pinten mboten. Lah nggih uang balen 1.500 real niku mawon. Dikelola tapi ya alhamdulillah kita saged oleh-oleh anak-anak nggih. Ternyata itu nggih. Pancen nggih pas-pasan kepengin haji. Pas-pasan kepengin haji padahal niku ibadah haji tasik 7 juta. 2003 niku tasik 2003 dan niku lah pulau aku saderenge 90 pinten 97 nggih 97 nggih. Nah, dah para jamaah yang kula hormati, kalau terusaken sayat menika. Terus bayar, lo kalau nggak mampu, ya ada uang kembalian, tapi ternyata hilang misalnya. Uang kembalian dari pemerintah dimasukkan dalam kantong, wudhu dilepas, hilang. Hilang satastasi. Lo ya apa? Ngeten mawon, kalau memang tidak ada biaya untuk membeli fidyah berupa kambing, terus Allah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah. Nah, solusinya kata Allah, kalau tidak ada uang untuk beli kambing, untuk membayar fidyah, maka puasalah 3 hari waktu berada di tanah haram, waktu haji walau wau, dan 7 hari nanti setelah pulang ke rumah, sehingga sempurna 10 hari. 3 hari dilaksanakan di Mekah, 7 hari dilaksanakan di rumah. Jadi sempurna 10 hari. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Haji tamattu itu yang kena fidyah itu berlaku untuk orang di luar Mekah, termasuk Indonesia. Tapi nek tiyang Mekah nggih mboten wonten. Tiyang Mekah niku rata-rata dugi niku pas pelaksanaan ibadah haji. Nggih. Lah memang penduduk situ, hadiril Masjidil Haram itu maksudnya penduduk Mekah. Lah kalau penduduk Mekah, ya mikotnya nanti dari rumahnya. Dari rumahnya berangkat ke Arafah, nanti terus tawaf, wukuf di Arafah, mantur wonten terus mabit fi Muzdalifah, meneruskan ke Mina, balang jumroh Aqobah. Setelah selesai balang jumroh Aqobah, terus ke Mekah. Ya, untuk mengikuti sholat Idul Adha, nek menangi, nek boten langsung tawaf ifadah mawon. Setelah itu sa'i, habis sa'i terus tahallul. Selesai. Bagi penduduk Mekah. Mari ngono terus umroh. Tenang. Selesai. Tapi kalau kiranya umrohnya itu dianggap sunnah, mboten napa-napa, mboten ate umroh. Mboten ate umroh. Nah, gitu. Jadi wattaqullaha wa'lamu annallaha sadidul iqab, dan takwalah kamu sekalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu siksanya amat sangat dahsyat. Jadi ayat pertama dalam bab haji dan umroh ini adalah menerangkan tentang kewajiban haji dan umroh.
Nanti dalam pembahasannya haji dan umroh itu menurut Imam Syafi'i sama-sama wajibnya. Jadi misalnya kita daftar, ya sudah daftar cuma menunggu 40 tahun yang akan datang. Jadi kalau jenengan daftar sak menika, sekarang tuh baru daftar haji, itu nanti giliran pelaksanaan berangkatnya 40 tahun yang akan datang. Insya Allah sing berangkat sak niki utawa kados kala niki kados abah nggih niku daftaran tahun 2012. Jenengan takel pilih lah 2012 niku daftarin. Wong yang tahun sebelumnya, sebelum kemarin itu saya tanya teman-teman, sampean berangkat sekarang itu daftar tahun berapa waktu itu? Saya tahun 2011 akhir Pak Sudi. Saya tanya lagi, waktu mau berangkat kan ada kebiasaan anjak sana itu ya, mengunjungi ziarah. Saya tanya, lah sampean ini